Namun ada sebagian di antara orang muslim yang dia justru tertipu dengan harapan kosong. Dia beramal namun dia tidak mendapatkan apapun. Kapan itu terjadi? Saat seorang muslim itu beramal tapi landasannya adalah hadis palsu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beramal di muka bumi ini tentu dia mengharapkan sesuatu. Karena setiap orang yang bergerak dia berharap mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapapun yang beramal saleh maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di yaumil qiyamah. Namun apa yang terjadi ketika ada orang yang capek beramal? Dia lelah melakukan aktivitas di dunia dan punya harapan, tapi ternyata harapan itu kosong, tidak berwujud apapun, dia tidak mendapatkan apapun dari lelah yang telah dia lakukan. Orang-orang kafir dinyatakan dalam Al-Quran, mereka punya harapan besar dan mereka berjuang untuk mendapatkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan harapan itu kosong ketika mereka berada di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a." Orang-orang kafir, amalnya mereka itu seperti fata morgana yang berada di padang pasir. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Manusia yang dalam kondisi kehausan, dia menyangka kalau itu adalah air. Maka dia perjuangkan untuk mendatanginya, sehingga di kejauhan dia melihat seolah-olah ada air. Maka dia tambah tenaganya, dia tambah kekuatannya untuk mengejar air itu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu orang kafir ini berusaha untuk mendatanginya, ternyata dia tidak menjumpai apapun. Wa wajadallaha 'indah fawaffahu hisabah. Yang dia jumpai justru Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka dan Allah akan memenuhi setiap amalan yang telah mereka kerjakan. Jika bentuknya keburukan, maka Allah akan memberikan balasan keburukan. Maka di saat mereka ketemu dengan para malaikat yang merupakan utusan-utusan Allah, mereka ditanya oleh para malaikat, mereka mengharapkan pahala yang mereka miliki, tapi mereka ternyata tidak mendapatkan apapun. Karena ibarat fata morgana yang ketika dikejar sudah lelah, sudah capek, sampai tujuan dia nggak dapat apa-apa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif." Perumpamaan orang kafir di hadapan Rabbnya. Perumpamaan orang kafir di hadapan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. A'maluhum karamadin, amal mereka seperti ramad. Atadruna mar-ramad? Apa itu ar-ramad? Ar-ramad adalah abu, bekas bakaran. Ishtaddat bihir rih, yang abu ini ditiup oleh angin kenceng.
Kapan niupnya? Fi yaumin asif, saat musim kering. Abu kalau kena air dia lengket, sehingga ketika ditiup mungkin tidak terbang. Tapi ketika abu di musim kering, begitu ditiup angin, maka dia akan terbang kemana-mana, dan orang yang memilikinya tidak akan mampu untuk mengambilnya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai', maka siapa yang memilikinya dia tidak mampu untuk mendapatkannya sedikit pun. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang capek, mereka yang lelah, namun sangat disayangkan karena dia tidak beriman, dia tidak mendapatkan apa yang dia usahakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah riwayat yang beliau sebutkan sanadnya dari Abu Bakar Al-Burqani sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Imran Al-Jauni. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa beliau Syam sudah masuk bagian dari wilayah kaum muslimin. Kemudian suatu ketika Amirul Mukminin berangkat ke Syam. Sesampainya di Syam, dan negeri Syam ketika itu masih banyak orang-orang yang beragama Nasrani, mereka bertahan sebagai orang Nasrani dan lebih memilih untuk bayar jizyah, dan mereka tidak mau masuk Islam dan diizinkan. Kemudian satu ketika saat beliau berada di Syam, beliau melihat ada sebuah kuil dan di dalamnya ada seorang pendeta. Lalu kemudian dipanggil oleh Amirul Mukminin, ya rahib, wahai si rahib, kesini, wahai si rahib, kesini. Karena Amirul Mukminin adalah pemimpin bagi dia, maka dia pun datang menghadap. Kemudian dilihatin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu beliau menangis. Maka orang yang menemani Amirul Mukminin bertanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang menyebabkan Anda menangis wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tadakkartu ayat Allah." Aku teringat dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ada orang yang amilah, yang beramal, nasibah dengan penuh sungguh-sungguh, rajin dalam beramal. Namun sangat disayangkan, tasla naran hamiyah, di hari kiamat dia masuk ke dalam neraka. Dan yang dimaksud adalah lelahnya orang ini ketika beribadah, yang sampai dia tidak menikah, yang dia meninggalkan semua aktivitas dunia, hidupnya habis di kuil dan di gereja tempat dia ibadah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hasil apapun ketika dia yaumil qiyamah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir memaknai amilatun nasibah, orang yang beramal tapi lelah, namun kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Tasla naron hamiyah, karena dia masuk ke dalam neraka hamiyah yang menyala-nyala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengutip keterangan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas humun nasara, orang ini adalah Nasrani yang dia capek beribadah, dia rajin melakukan ibadah, namun mereka tidak mendapatkan apapun, bahkan sampai mereka melakukan praktek rahbaniyah, yaitu anti nikah, tidak mau memiliki pasangan secara resmi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hasilnya kosong, dia enggak mendapatkan apapun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang sadar akan kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat, tentu kita menghendaki di kehidupan yang kedua ini kita bahagia. Kita bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lelahnya hidup ketika di dunia. Sebab siapapun yang hidup di dunia pasti dia akan mengalami ujian, baik ujian fisik maupun ujian batin. Siapapun tidak akan pernah dia tidak sakit batin atau dia tidak sakit fisik. Semua kita pasti pernah sakit, baik fisik kita maupun hati kita. Karena itu kita ingin mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian di antara orang muslim yang dia justru tertipu dengan harapan kosong. Dia beramal namun dia tidak mendapatkan apapun. Kapan itu terjadi? Saat seorang muslim itu beramal tapi landasannya adalah hadis palsu. Apa yang bisa Anda bayangkan? Di saat ada orang yang mempercayai sebuah hadis palsu, siapa yang beramal A maka nanti akan mendapatkan balasan, aneka balasan di akhirat. Begitu dia beramal A,
Dia menunggu balasan itu. Di mana ya Allah? Kosong. Nah, siapa yang menyampaikan ini? Hadis palsu. Apa yang kamu bisa harapkan? Ternyata itu adalah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat rugi ketika ada orang yang dia melakukan amal saleh dalam keyakinan dia. Dia mengharapkan balasan yang besar dalam keyakinan dia. Namun ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata itu kosong, dia tidak mendapatkan apapun. Kita tidak menghendaki hal semacam ini. Demikian pula bagi seorang muslim yang mungkin dia rajin belajar, namun sangat disayangkan, dia rajin beramal namun sangat disayangkan di akhir hidupnya atau dalam perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan kesyirikan. Yang perbuatan kesyirikan itu dia bawa mati alias dia belum bertobat darinya, maka seluruh amalnya akan hapus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad, sungguh seluruh amalmu akan hilang dan kau akan menjadi orang yang rugi. Dan dalam masalah kesyirikan jamaah dimulakan Allah taala, Allah tidak memberikan kompromi sedikit pun. Siapapun pelakunya, walaupun dia adalah manusia yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan beliau berbuat syirik, enggak ada kompromi. Seluruh amalnya akan hapus. Sehingga sangat disayangkan seorang muslim yang juga mengalami nasib yang sama sebagaimana mereka yang rajin ibadah, tapi di akhirat dia enggak dapat apa-apa karena dia batalkan ibadahnya dengan dia melakukan pelanggaran, yaitu praktek kesyirikan atau praktek kekufuran. Karena itulah waspada jamaah yang dimulakan Allah. Saat kita beramal, pastikan landasan ketika Anda beramal adalah landasan yang valid dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena harapan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya itulah janji yang benar. Sementara janji yang lain mereka tidak punya akhirat. Sehingga kalau ada orang yang membuat hadis palsu atau ada orang yang memberikan motivasi untuk beramal tapi nggak ada landasannya, ngapain kita capek-capek untuk melakukannya sementara dia tidak punya wewenang untuk memberikan janji dan mewujudkan janji itu di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang ketika beramal dipenuhi dengan latar belakang selalu memperhatikan apakah ini sahih ataukah tidak. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan amal kita untuk mendapatkan pahala kelak di yaumil qiyamah.